Kembali dengan saya, Dina Khoridah, dari Departemen Radiologi FKKMK UGM. Kelas kanal kali ini akan melanjutkan topik pembelajaran mengenai radiologi fototoraks episode kedua mengenai infeksi paru. Infeksi paru atau seringkali dikenal dengan pneumonia adalah suatu kondisi di mana alveoli dari paru-paru yang seharusnya terisi oleh udara akan digantikan oleh berbagai jenis mikroorganisme seperti bakteri, virus, atau jamur. Dalam keadaan ini, gambaran radiologi yang akan kita lihat adalah adanya opasitas yang menggantikan lusensi dari alveoli paru. Opasitas tersebut bisa disertai dengan adanya gambaran air bronchogram. Tetapi yang khas pada pneumonia ini tidak akan terdapat kehilangan volume. Pneumonia bisa dibagi menjadi beberapa tipe, di antaranya adalah pneumonia lobar. Pneumonia lobar ini mengenai satu lobus paru, ditandai dengan adanya penumpukan cairan atau infiltrat atau konsolidasi yang terbatas di area tertentu. Dari hasil pemeriksaan ronsen dadanya, maka temuannya adalah opasitas homogen yang dibatasi oleh visura dan lobus yang terkena akan tetap bisa mempertahankan volumenya. Dan seringkali sama seperti tanda pneumonia akan kita dapatkan adanya air bronchogram. Tipe yang kedua adalah pneumonia intersisial, yaitu infeksi yang mengenai jaringan pengisi antar alveoli. Ditandai dengan adanya penyebaran yang lebih difus di seluruh paru-paru. Kemudian ada tipe bronchopneumonia atau lobular pneumonia. Pada infeksi ini akan mengenai area bronkus dan atau bronchiolus. Gambaran radiologinya adalah adanya area konsolidasi yang kadangkala berupa bintik-bintik atau petsi konsolidasi atau infiltrat yang berada di sekitar bronkus. Selanjutnya, infeksi juga bisa terjadi pada bronkus yang kita kenal dengan istilah bronkitis. Tanda dari bronkitis bisa ditemukan adanya pelebaran trachea atau bronkus karena adanya inflamasi dan adanya penebalan dinding bronkus karena adanya penumpukan sel-sel radang di sekitarnya. Dan kadangkala bisa juga meluas sampai ke sekitar area mediastinum. Yang terakhir adalah bronkiolitis, yaitu infeksi yang seringkali berada pada cabang bronkus terkecil atau bronchiolus. Biasanya akan ditandai dengan adanya hiperinflasi paru-paru atau peningkatan lusensi dari paru-paru, atelektasis atau peningkatan tanda-tanda hiperinflasi. Tetapi bisa juga kondisi klinis ini disertai juga dengan gambaran radiologi yang normal, karena memang cukup sulit untuk bisa diidentifikasi secara langsung. Pada infeksi paru, kadangkala akan bisa kita jumpai adanya suatu komplikasi. Di antaranya adalah abses paru. Abses paru adalah suatu gambaran kavitas atau rongga akibat adanya kerusakan atau infeksi. Dan pada kavitas atau rongga kosong ini akan tampak sebagai suatu area yang lusen dan seringkali disertai penebalan dinding, dan di dalamnya akan sering kita jumpai adanya air fluid level. Dan seringkali karena ini juga masih disertai proses radang, bisa kita dapatkan adanya pembesaran limfonodi. Kita lanjutkan dengan infeksi spesifik yang sering kita kenal dengan tuberkulosis. Tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang biasanya menyerang paru-paru dan ditandai dengan berbagai macam gambaran radiologi. Variasi dari tuberkulosis ini, gambaran radiologinya cukup beragam. Tuberkulosis bisa berupa primary pulmonary tuberculosis, yaitu tuberkulosis yang didapatkan ketika seseorang pertama kali terkena infeksi TB. Pada hasil pemeriksaan radiologi toraksnya,
akan didapatkan adanya tuberkuloma, air bronkogram, dan seringkali disertai limfonodi unilateral di hilus serta area mediastinum. Kemudian yang kedua adalah post-primary tuberculosis, yaitu suatu tuberkulosis yang muncul pada orang-orang dewasa. Biasanya lokasinya adalah di area subapikal upper lobes atau di daerah lower lobes. Dan ciri khasnya cukup beragam. Di antaranya adalah adanya kavitasi di daerah apex, bisa unilateral atau bilateral. Kemudian bisa juga kita dapatkan adanya suatu gambaran konsolidasi. Kemudian bisa juga kita dapatkan adanya gambaran fibrosis maupun kalsifikasi apabila proses infeksinya sudah berlangsung cukup lama. Dan pada post-primary tuberculosis akan sangat jarang ditemukan adanya limfadenopati. Demikianlah pembahasan mengenai infeksi paru pada foto ronsen dada. Terima kasih telah menyaksikan video episode kedua pembelajaran kami. Semoga memberikan pemahaman yang lebih mengenai ilmu-ilmu radiologi yang terkait dengan infeksi paru. Sampai jumpa pada seri radiologi fototoraks berikutnya.